setia TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zara Mahria dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Tentunya dalam olahraga tradisional kali ini kita akan membahas permainan egrang. Nah, Portraders pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan permainan egrang ini? Namun nampaknya masih belum banyak yang mengetahui bagaimana sejarah maupun latar belakang dari permainan egrang ini. Kira-kira seperti apa ya? Berikut informasinya untuk Anda. Portraders, bangsa Indonesia dikenal oleh dunia dengan keberagaman suku, bahasa, serta budayanya. Berbagai kekayaan tradisi yang diwariskan oleh para leluhur serta nenek moyang bangsa Indonesia yang dapat terlestarikan hingga saat ini adalah olahraga tradisional. Salah satu permainan rakyat yang dapat bertahan hingga saat ini dan masih cukup banyak peminatnya adalah olahraga tradisional egrang. Meskipun tidak diketahui secara pasti dari daerah mana serta kapan munculnya permainan ini, namun di berbagai daerah-daerah di pelosok tanah air, egrang cukup familiar dan sangat dikenal masyarakat. Meski egrang sangatlah populer khususnya di kalangan anak-anak dan remaja, namun di berbagai daerah, permainan ini memiliki sebutan bermacam-macam. Sebagai contoh di wilayah sebagian besar Sumatera Barat, egrang disebut tengkak-tengkak. Sementara di Bengkulu, egrang dinamakan ingkau yang berarti bambu. Namun demikian, nama egrang sendiri berasal dari bahasa Lampung, berarti terompah pancung yang terbuat dari bambu bulat panjang. Portraders, meski tidak diketahui secara pasti kapan mulai dikenal, namun olahraga tradisional egrang dilatar belakangi kebiasaan bermain anak-anak yang di lingkungannya banyak terdapat pohon atau juga bambu. Mencari dahan atau ranting kayu dan juga bambu yang berbentuk lurus merupakan target perburuan anak laki-laki sebagai bahan baku utama membuat egrang. Untuk saat ini cukup menggembirakan karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 di mana olahraga rekreasi yang di dalamnya ada olahraga tradisional itu sudah mendapat perhatian dari pemerintah dan ada organisasi yang menghimpun olahraga tradisional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yaitu Formi Nasional ya. Nah, dan ada satu perkembangan baru yang cukup menggembirakan kita juga yaitu dengan terbentuknya Portina, Persatuan Olahraga Tradisional Seluruh Indonesia, yang merupakan komunitas dari Formi Nasional. Ya, bukan berdiri sendiri, tetapi merupakan komunitas daripada Formi Nasional. Dan mereka khusus dominnya adalah di pengenalan, pengembangan olahraga tradisional. Untuk olahraga tradisional, saya merasa ada satu langkah ke depan yang baik, yaitu bahwa
ada olahraga tradisional Indonesia yang bisa kita bakukan, yang bisa kita standarisasikan, yang kelak mungkin akan menjadi olahraga prestasi. Sebelum tahun ini ada 11 yang telah dibakukan, yang kita namakan perkumpulan permainan rakyat olahraga tradisional Indonesia. Ada 11 dari Kementerian Pemuda Olahraga, yaitu dari ASDEP, pengembangan olahraga tradisional dan disabilitas. Dari 11 itu antara lain 1 egrang, 2 teropa panjang, 3 hadang, 4 dagongan, 5 tarik tambang, 6 sumpitan, 7 patok lele, 9 gebuk bantal, 10 gasing, yang ke-11 lari balok, betul Pak? Ya, 11. Sedangkan untuk modul yang disusun di era tahun 20 ini sudah kalau tidak salah per tanggal hari ini adalah waktu finishingnya, itu disusun menjadi 15 cabur Pak. Ada penambahan dari 11 itu, yaitu ketapel, panahan tradisional, sepak raga, dan pencak silat budaya. Outriders, egrang atau jangkungan adalah bambu atau galah atau tongkat yang digunakan seseorang untuk berdiri dalam jarak tertentu di atas tanah. Egrang terbuat dari bambu kurang lebih 2,5 meter. Nah, kira-kira peralatan apa saja ya yang dibutuhkan dalam permainan egrang ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Outriders, setelah mendapatkan bahan permainan yaitu kayu atau batang bambu yang berbentuk lurus sesuai, tahap berikutnya adalah membentuk rangka dari egrang. Dengan menggunakan gergaji serta sebilah pisau, selanjutnya batang bambu tersebut dihaluskan serta dipotong panjangnya agar sesuai dengan standar peralatan. Untuk ukuran panjang dari peralatan egrang, secara spesifik dibedakan menjadi 2 kategori, yakni untuk kelompok umur anak-anak serta kategori remaja dan dewasa. Untuk anak-anak, ukuran dari egrang memiliki panjang 1,5 meter, sementara untuk kategori remaja dan dewasa berukuran 2,5 meter. Selanjutnya, pada batang atau bilah bambu tersebut dibuatkan atau ditempelkan sebuah batang kayu yang diperuntukkan sebagai tempat untuk berpijak pemain egrang. Kalau kenal egrang sih sudah cukup lama ya, dari kecil. Mungkin kalau untuk lebih tahunya itu pas waktu sekolah SMA. Kesulitan dari egrang itu sebenarnya dari keseimbangan, terus dari segi kecepatan juga. Cukup banyak yang mainkan juga sih, banyak yang tertarik dengan permainan egrang. Di sekolahan, di kampung-kampung, eventnya sudah banyak sih, dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai nasional. Harapannya supaya permainan tradisional egrang ini bisa berkembang di masyarakat Indonesia, bahkan kalau bisa sampai luar negeri sekalipun. Outriders, dalam aktivitasnya, olahraga tradisional egrang ini dapat dilaksanakan di ruang tertutup seperti di dalam gedung maupun di tempat terbuka seperti lapangan yang memiliki permukaan datar dan rata.
Seperti halnya lomba lari di cabang atletik, bentuk arena permainan egrang juga memiliki beberapa lintasan bagi para pesertanya. Untuk ukuran dan luas arena dari lomba egrang ini memiliki ukuran panjang lintasan 50 meter serta lebar 7,5 meter. Selanjutnya, lebar arena yang berukuran 7,5 meter tersebut dibagi menjadi 2 hingga 5 lintasan yang masing-masingnya berukuran 1,5 meter dan diberi garis pembatas. Outriders, setelah kita mengetahui bagaimana sejarah maupun peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam bermain egrang, ternyata permainan egrang ini memiliki aturan bermain yang cukup sederhana. Seperti apa ya kira-kira? Berikut informasinya untuk Anda. Outriders, dalam melakukan permainan olahraga tradisional egrang, para peserta perlu memiliki teknik-teknik khusus agar dapat melangkah serta berlari dengan efektif, lancar, seimbang, serta bergerak cepat. Dengan menggunakan sepasang bilah bambu yang diberikan tempat berpijak untuk pemainnya, setiap peserta dituntut melangkah bahkan berlari dengan menggunakan sepasang egrangnya sejak garis start menuju garis finish secepatnya. Pada setiap lombanya, pemenang permainan ini ditentukan oleh peserta yang berhasil menjadi yang tercepat menuju garis akhir atau finish yang berjarak 50 meter tersebut. Selama lomba berlangsung, para peserta tidak boleh jatuh dari egrangnya maupun melanggar batas atau jalur peserta lainnya yang ada di sampingnya. Maka berbagai unsur seperti ketangkasan, keseimbangan, kekuatan, dan daya tahan para peserta merupakan aspek utama yang harus dimiliki oleh setiap pemainnya. Saya adalah seorang guru olahraga di SD dengan di SMA. Saya berusaha keras untuk supaya anak itu berminat untuk bermain egrang. Adalah pertama adalah menyukai permainan tersebut. Perkembangannya berhubung saya tadi satu pengurus di lingkungan kecamatan tersebut, maka saya mengadakan setiap tahun itu turnamen-turnamen. Alhamdulillah sampai saat ini perkembangan egrang di daerah saya berkembang pesat, mencapai sampai juara kabupaten, sampai ke nasional, karena dalam event-event tersebut adalah menumbuhkan anak-anak untuk berlatih. Di zaman sekarang tadi banyak pengaruh-pengaruh teknologi yang canggih-canggih, akan ditinggalkanlah permainan tradisional ini. Maka harapan saya ke aparat yang berwenang untuk
mengembangkan permainan tradisional ini dari tingkat desa sampai ke tingkat provinsi. Agar jalannya lomba egrang berlangsung aman dan lancar, dibutuhkan wasit dan juri pengawas di setiap perhelatannya. Wasit dalam lomba egrang ini berfungsi sebagai pengawas utama jalannya pertandingan, sementara para juri pengawas bertugas untuk memberi aba-aba saat start dimulai, mengawasi setiap lintasan peserta agar tidak terjadi kecurangan serta pelanggaran, memberi aba-aba setiap ada peserta yang berhasil masuk garis finish. Saat bertugas, para juri ini membawa 2 buah bendera yang berwarna merah dan hijau. Apabila terjadi pelanggaran atau adanya peserta yang curang, juri akan mengibarkan bendera merah. Sedangkan jika lomba berjalan lancar, maka bendera hijau dikibarkan sebagai tanda peserta dipersilahkan terus melanjutkan laganya hingga garis finish. Bagaimana? Permainan egrang ini cukup menarik bukan? Selain mudah untuk dimainkan, permainan egrang ini juga memiliki nilai filosofi yang tak kalah menarik loh untuk kita simak. Kira-kira apa saja ya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang menggerus keberadaan permainan rakyat dan olahraga tradisional di tanah air, mulai terancam dengan kehadiran gadget dan juga kebudayaan permainan asing ke Indonesia. Untuk menanggulangi hal tersebut, menurut Hajah Rusni Lianti selaku tokoh pendidik dan juga tokoh egrang, olahraga tradisional maupun permainan rakyat yang ada di tanah air perlu adanya dinaungi dalam sebuah wadah, baik organisasi maupun kompetisinya. Maka sangatlah tepat apabila pemerintah melalui kementeriannya serta stakeholder maupun komunitas olahraga tradisional saling bersinergi memberikan ruang atau kegiatan agar kedepannya permainan egrang yang dulunya pernah populer dapat terlestarikan bahkan kembali diminati oleh generasi muda milenial saat ini. Menurut saya sangat membantu sekali, terutama itu untuk mencegah kenakalan remaja saat ini, Pak ya. Jadi setelah adanya olahraga tradisional ini, jadi bisa mengalihkan ke olahraga tradisional yang sangat ini sekali, alat-alatnya, terus makan waktunya gitu ya. Ada kisah yang sangat ini sekali Pak Inggrang itu ya, kalau lagi hujan gitu ya, kalau misalkan kumpul sama teman mau kelompok belajar gitu pakai enggrang gitu. Jadi sejarah kita dari nenek moyang kita dulu, ingat ya, oh ya suka mainnya gini-gini gitu. Jadi mengenang lah Pak gitu sejarah nenek moyang kita dulu, sejarah kita masa kecil, sehingga sekarang walaupun kita udah tua gitu, perasaan masih muda gitu, Pak. Nilai filosofi yang ada di olahraga tradisional ini memang dari dulu ini kan olahraga nenek moyang kita sudah memberikan ibaratnya nasihat. Saya kasih contoh egrang. Kenapa dia egrang harus menjaga keseimbangan dan dilihat dari atas. Artinya seorang yang telah menjadi pemimpin harus ingat melihat ke bawah. Kalau yang di bawah nggak mendukung, dia pasti jatuh. Kira-kira itu. Sama juga di olahraga yang hadang. Dia harus merupakan one team, one spirit. Baru dia bisa one goal.
Satu tim, satu semangat, satu perjuangan baru bisa mendapatkan hasil. Kalau satu tim tidak satu semangat, tidak sejalan, tidak akan mendapatkan hasil. Kira-kira itu, Pak. Dari selain unsur olahraga dan gerak tubuh yang bermanfaat bagi pemainnya dalam olahraga tradisional egrang ini, ternyata juga memiliki unsur warisan budaya luhur serta nilai filosofi di dalamnya. Kerja keras, keuletan, serta sportivitas tercermin dari olahraga tersebut. Nilai kerja keras dan keuletan tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya saat bertanding. Sedangkan unsur sportivitas terlihat dari sikap pemainnya yang tidak berbuat curang atas berlangsungnya permainan, namun juga mau berlapang dada menerima kekalahan. Nah, bagaimana traders? Permainan egrang ini merupakan permainan yang memang sudah tidak asing lagi, bukan? Meskipun di berbagai daerah dikenal dengan berbagai nama yang berbeda, namun permainan egrang ini sudah cukup sulit ditemukan baik di desa maupun di kota. Tentunya kita harus terus melestarikan dan memperkenalkan permainan egrang kepada generasi muda untuk terus mengangkat nilai kebudayaan tradisional yang beragam di Indonesia. Akhirnya, saya Zara Mahria beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada olahraga tradisional berikutnya. Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi.